Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat menuju Indonesia Emas 2045. Sebagaimana diketahui, kegiatan ekspor bukan hanya kegiatan mengirim produk dari satu negara ke negara lainnya, tetapi juga butuh strategi agar produk yang akan diekspor memiliki nilai jual yang cukup signifikan di mata buyer. Nah, salah satu strategi yang dimaksud adalah dengan mempelajari. Jadi kita pelajari ini, apa itu pohon industri? Sesuai judul di sini, pohon industri kayu manis. Kita lanjutkan. Sedangkan kalau kita lihat di sini dari sisi definisi ya, pohon industri, kalau mengacu ke teori kampus ya, maaf, sepertinya cukup kompleks untuk dimengerti. Artinya, saya sendiri bingung harus mengartikan ini, apalagi kemudian harus saya sampaikan ke grup. Tambah bingung lagi. Daripada kebingungan, akhirnya saya coba mengartikan langsung ke pohon industrinya. Jadi kita artikan langsung aja ke produknya. Ya, di sini kita langsung aja ke pohon industri untuk produk kayu manis sesuai dengan permintaan grup ya. Jadi dari bentuk pohon industri ini saya langsung bisa menilai ternyata produk kulit kayu manis atau istilahnya cinnamon bisa dijabarkan lagi industrinya menjadi, di sini ada 4 bagian ya, adalah kulit kayu manis atau dried cinnamon, terus kemudian bunga pohon kayu manis atau tree flower of cinnamon, terus kemudian ketiga minyak kayu manis atau essential oil of cinnamon, dan terakhir adalah kayu manis lainnya atau other cinnamon. Dan dari kulit manis atau dried cinnamon ternyata bisa dijabarkan lagi. Baik, batang kering di sini adalah dried stick. Ya. Bubuk kayu manis atau cinnamon dust. Jadi kita bisa lihat di sini ternyata produk kulit kayu manis atau cinnamon ternyata bisa dijabarkan lagi industrinya menjadi semakin bernilai seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat ketika kita mengekspor ya, di grup kan ditanyakan itu. Ketika kita mengekspor dalam kondisi mentah seperti apa. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Jadi ketika kita ekspor pada kondisi mentah, maka nilai yang kita dapatkan ya, misal adalah 1 ya. Ini hanya contoh aja 1 ya. Kita lihat di sini. Jadi ketika kita ekspor dalam kondisi kulit kayu manis itu nilainya 1 ya. Nah, terus kemudian berikutnya, ketika kita ekspor ya pada kondisi atau bentuk kemasan ya, maka nilai yang kita dapat adalah 1+2. Ini ekspor kedua ya. Jadi tadinya ekspor ke 1, ini ekspor kedua. Ya, artinya di sini bahan mentah yang ada di kiri ini sudah mulai diproses atau dikelola dalam bentuk kemasan seperti itu. Berikutnya. Nah, slide berikutnya ini, ketika kita ekspor dalam bentuk produk bumbu herbal. Nah, sini ketiga ya, ekspor ketiga itu sudah dalam produk bumbu herbal. Maka nilai yang kita dapatkan adalah 1, 2, 3. Artinya, bahan mentah yang sebelah kiri ini dan juga produk kemasan itu kemudian dijadikan modal untuk dapat menciptakan produk bumbu herbal. Seperti itu bahasanya. Nah, apa nilai yang dihasilkan? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Baik, bisa saya jelaskan sebagai berikut. Jadi ekspor 1, ya itu nilainya 1. Atau saya katakan ekspor produk mentah. Ya, jadi mendapat nilai 1. Ya, kapasitasnya harus besar. Ya, karena produknya masih mentah. Terus kemudian packaging
dilakukan di pelabuhan. Karena apa? Karena jumlahnya besar, tidak mungkin kita lakukan packaging di rumah kita, di lokasi kita sendiri. Jadi terpaksa packaging dilakukan di pelabuhan. Nah, ini yang saya bilang sangat beresiko seperti itu. Nilai yang kita dapatkan cuma satu. Baik, kemudian ekspor kedua atau ekspor produk kemasan, ya, itu nilainya 1+2. Ya. Nah, kapasitas itu menyesuaikan pesanan. Jadi kapasitas sedang aja, menyesuaikan pesanan. Nah, di sini kita perlu packaging untuk keamanan produk. Seperti itu. Karena nilainya sudah mulai naik. Yang tadinya 1, sekarang 1+2. Seperti itu. Nah, kemudian ekspor ketiga atau ekspor produk bumbu herbal, ya, itu nilainya 1 ditambah 2 ditambah 3 dan plus A. Nah, kenapa? Ekspor ini kapasitasnya kecil, sehingga dia cepat menyesuaikan. Mau lewat udara, mau lewat kapal, karena bentuknya kecil, ya. Dan di ekspor ini kita perlu strategi, ya, agar selain nilai produk juga ada nilai packagingnya. Di sini makanya saya sebut ada nilai 1 plus 2 plus 3 plus A. Nah, jelas di sini kita bisa lihat bahwa di ekspor ketiga ini jauh nilainya lebih besar dibanding kita bicara ekspor 1 dalam kondisi 1 atau ekspor dalam kondisi 2. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat menuju Indonesia Emas 2045.